Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Nah, seperti yang diperlihatkan di chapter 1127 kemarin, akhirnya kelompok bajak laut topi jerami telah memulai petualangan mereka di negeri Elbaf, negeri di mana para ras raksasa tinggal. Yap, tentu saja Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece pasti telah menyiapkan sebuah kejutan besar yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami. Mengingat Ars Elbaf sendiri diyakini akan menjadi ars terbaik sepanjang cerita One Piece. Bahkan nih, salah satu leaker mengatakan jika Ars Elbaf kali ini akan menjadi ars yang bagus tentang perspektif. Jadi menurut aku sih, perspektif yang dimaksud di sini adalah sudut pandang tentang sejarah Pulau Elbaf yang berkaitan tentang Dewa Nika dan juga sosok penguasa tahta kosong, yaitu Im Sama. Nah, seperti yang kita tahu ya guys, memang beberapa waktu lalu Im Sama telah mengeksekusi Gorosei Saturnus di Pulau Egghead. Menariknya nih, apabila kita perhatikan lagi, meskipun Gorosei Saturnus ini telah mengabdi kepada pemerintah dunia selama ratusan tahun lamanya, justru harus berakhir dengan sangat tragis ketika Gorosei Saturnus gagal dalam menjalankan misinya di Pulau Egghead. Yap, Im Sama benar-benar murka kepada Gorosei Saturnus karena dia membiarkan Luffy lolos begitu saja. Memang sih, secara tidak langsung sebenarnya semua Gorosei juga terlihat dalam misi di Pulau Egghead. Tetapi kegagalan tersebut dilimpahkan kepada Gorosei Saturnus. Nah, perlu diingat ya guys, sejak awal Gorosei Saturnus yang menjabat sebagai prajurit dewa ilmiah dan sains tentunya bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di Pulau Egghead. Jelas apabila kita perhatikan lagi, sebenarnya ada dua alasan kenapa Im Sama tidak bisa menerima kegagalan misi dari Gorosei Saturnus di Pulau Egghead. Pertama, karena Im Sama sudah tahu jika Luffy adalah sosok Joy Boy yang baru. Nah, menariknya di beberapa chapter sebelumnya kita juga sempat melihat bagaimana ekspresi Im Sama yang seolah ketakutan ketika mengetahui Emmet melepaskan kekuatan Hosoku Haki milik Joy Boy. Itu sebabnya hal ini juga seolah menjadi indikasi jika Im Sama memiliki sebuah ingatan atau memori buruk dalam pikiran Im Sama akibat pertarungannya melawan Joy Boy pada masa lalu. Yap, dimana seperti yang kita tahu ya guys, Joy Boy digambarkan menjadi sosok yang sangat kuat, sehingga kemungkinan besar hal inilah yang membuat Im Sama mengalami trauma. Maka dari itu, Im Sama yang mengetahui bahwa Luffy adalah sosok Joy Boy yang baru merasa khawatir akan potensi Luffy ataupun kelompok bajak laut topi jerami yang lainnya. Di sisi lain, satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tidak menutup kemungkinan Im Sama mengetahui ikatan takdir yang dimiliki Joy Boy dan para raksasa yang ada di Pulau Elbaf. Apalagi seperti yang pernah dikatakan Dory dan juga Brogy, sosok Dewa Matahari Nika memang berasal dari Pulau Elbaf. Itu sebabnya guys, sosok Joy Boy yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis Hito Hitonomi model Nika sebelum Luffy, pasti juga memiliki sebuah hubungan yang sangat baik dengan para raksasa yang ada di Pulau Elbaf. Sehingga tidak mengherankan jika Im Sama justru merasa khawatir jika Luffy sebagai Joy Boy yang baru justru datang ke Pulau Elbaf. Nah, maka dari itu, hal inilah yang membuat Im Sama murka dan marah besar kepada Gorosei Saturnus. Selain itu, Im Sama juga mengetahui guys, kalau di Pulau Elbaf terdapat beberapa benda ataupun senjata peninggalan Joy Boy. Di mana senjata inilah yang sangat berbahaya sekaligus menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia.
Itu sebabnya Im Sama tidak mau jika Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami sampai menemukan senjata ataupun benda-benda peninggalan Joy Boy. Karena Im Sama sadar betul guys, jika senjata tersebut ditemukan oleh kelompok bajak laut topi jerami, maka senjata ini bisa berpotensi menjadikan kekuatan Gear 5 Luffy semakin bertambah kuat. Bahkan nih, jika pedang Joy Boy ditemukan oleh seseorang pendekar pedang yang sangat mahir, hal itu juga akan sangat berbahaya bagi pemerintah dunia. Yup, seperti yang kita tahu juga ya guys, jika pedang milik Joy Boy digunakan oleh Zoro yang merupakan seorang pendekar di kelompok bajak laut topi jerami, maka secara tidak langsung Oda Sensei telah memberikan peningkatan kekuatan pada Zoro untuk persiapan melawan pihak pemerintah dunia nantinya. Selain itu, kelompok bajak laut topi jerami yang belum mampu mengalahkan para Gorosei di Pulau Egghead seolah menjadi sebuah petunjuk jika level kekuatan kelompok bajak laut topi jerami saat itu masih di bawah para Gorosei. Itu sebabnya kemungkinan besar Ars Elbaf nantinya akan menjadi momen bagi Oda Sensei untuk meningkatkan kekuatan dari masing-masing anggota bajak laut topi jerami. Entah salah satu dari mereka mendapatkan senjata legendaris dari Joy Boy ataupun peningkatan kekuatan yang lainnya seperti kekuatan haki. Namun yang jelas, pertarungan melawan pihak pemerintah dunia suatu saat pasti akan terjadi. Nah, sampai di sini mungkin banyak dari para fans One Piece yang akan bertanya, Min, kok bisa sih Pulau Elbaf nggak dihancurin aja pakai senjata kuno? Kan pemerintah dunia punya senjata kuno Uranus. Menurut Mimin Lily sih, sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat pemerintah dunia tidak bisa melakukan hal ini. Pertama, sudah jelas sumber energi yang terbatas. Karena satu-satunya untuk membangkitkan senjata kuno Uranus harus menggunakan energi Mother Flame yang saat ini baru saja didapatkan oleh pemerintah dunia. Lalu yang kedua, tentunya jarak Pulau Elbaf dan Tanah Suci Marijoa yang cukup jauh. Sehingga hal inilah yang membuat senjata Uranus tidak bisa menjangkau Pulau Elbaf. Berbeda dengan halnya kerajaan Lulusia ya guys. Karena kerajaan Lulusia memang bisa dibilang cukup dekat dengan Tanah Suci Marijoa. Yap, hal ini dibuktikan ketika Sabo hanya membutuhkan waktu sebentar untuk sampai ke kerajaan Lulusia. Sementara itu di sisi lain, jelas sebagai sang penguasa tahta kosong Im Sama pasti memiliki strategi atau kelicikan untuk menghadapi para bajak laut yang saat ini sedang agresif melakukan pergerakan mereka. Nah, maka dari itu, ditunjuknya Garling Vigarland menjadi Gorosei baru menggantikan Gorosei Saturnus pasti memiliki rencana yang lebih matang untuk mengatasi semua kekacauan yang disebabkan oleh para bajak laut ataupun organisasi kriminal seperti Revolutionary Army. Yap, Garling Vigarland sepertinya menjadi salah satu Gorosei yang akan maju di garda terdepan, mengingat reputasi yang dia miliki pun sangatlah bagus. Itu sebabnya guys, hal ini jugalah yang menjadi alasan kenapa Monkey D. Dragon pernah mengatakan, ketika organisasi Kesatria Suci telah melakukan pergerakan mereka, maka pertempuran terbesar pun akan segera terjadi. Nah, sampai di sini apabila kita perhatikan lagi, jelas jabatan baru yang dimiliki oleh Garling Vigarland pun pastinya akan membuat kekuatannya bertambah kuat. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga guys, Garling Vigarland memiliki kekuatan buah iblis yang jauh lebih kuat dari para Gorosei yang lainnya. Kehadiran Garling Vigarland ini pun menjadi sebuah petunjuk dari Oda Sensei jika Garling Vigarland akan memiliki peran penting di akhir cerita One Piece nantinya. Entah itu akan berhadapan dengan kelompok bajak laut topi jerami ataupun organisasi kriminal seperti Cross Guild ataupun organisasi Revolutionary Army. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1128. Sekaligus langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dunia untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di dunia One Piece saat ini. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.